bisa dibilang dia adalah sosok yang luar biasa ya, karena seperti yang kita tahu untuk live streamingnya itu dia luar biasa banget dan orangnya asik dan baik banget gitu. Jadi kira-kira buat kalian yang udah nungguin, langsung aja kali ya kita akan langsung invite guest star kita hari ini, dimana yang udah ditunggu-tunggu banget gitu kan. Nah, Mas Adenya nih, Mas Ade, ayo guys, kita ramein kolom live chatnya, kita panggil Mas Ade, Mas Ade, Mas Ade, Mas Ade, Mas Ade gitu ya. Sekali lagi kita akan invite lagi untuk Mas Adenya karena udah ditungguin banget sama semuanya nih, sama fans-fansnya udah pada nungguin Mas Ade buat bisa ngobrol-ngobrol bareng. Pastinya hari ini kita akan mengenal lebih dekat sama Mas Ade buat hari ini. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan buat Mas Ade, boleh banget langsung aja di kolom question box. Hai! Halo? Halo? Nah, suara Apakah jelas ya? aman? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Sabila kabarnya? Baik dong, baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang apakah sudah siap kita akan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya? Jadi nggak ada, Siap, siap. saya mohon ini disclaimer dulu untuk tidak mengeluarkan jokes pinggir jurang gitu ya. Aman, Kak Sabila. Oke. Nah, kalau Mas Ade nih, ini kan bisa dibilang adalah satu momen langkah nih ya guys. Aku dapat info sekarang udah susah banget gitu kan kalau misalnya bisa ngobrol bareng sama Mas Ade gitu. Ada bahkan untuk menyapa aja itu ada red cardnya. Bener nggak sih? Waduh, nggak ada kayak gitu. Kak Sabila masih orang yang sama seperti biasa, nggak ada. Oke, jadi masih masih orang yang sama ya. Dari terakhir Tuh. yang ketemu itu. Kita terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget ya? Udah lama itu tahun 2022 akhir ya, sama Iya, Kak Pulung gitu-gitu kan? benar, Ya, benar. 2022 akhir. Oke, sekarang Mas Ade sendiri kan memang dikenal sebagai mantan analis yang hebat ya, hebat sekali gitu kan. Jangan ketawa, ini bukan ini bukan sarkas. baru-baru tahu kali, baru tahu itu kemarin dulu-dulu nggak ada yang bilang begitu. Ah masa? Tapi Nggak ini ada banyak dulu. loh. Dulu-dulu Nggak kan. mungkin bilangnya di belakang, mujinya di belakang gengsi dia. Nah, itu Benar, cinta datang terlambat biasanya Kak Sabila. benar. Aku setuju banget. Nah, bisa dibilang kita lanjut ke pertanyaannya, bisa dibilang sebagai mantan analis hebat nih. Lalu sekarang menjadi streamer yang aku sering banget lihat di media-media gitu kan, sekarang bisa dibilang salah satu streamer yang nomor satu. Ush. Gimana Mas Ade? Bisa diceritain gak sih dari awal analis sekarang akhirnya oke mau jadi streamer dan terbukti gitu kan pada saat jadi streamer jalan banget gitu. Nah itu gimana tuh? Oh, itu memang awalnya kan terakhir kan dari season 8 ya. Season 8 kan Hmm. memang udahan tuh resign dari EVOS. Terus memang saat itu plannya karena kan ya ada sakit juga saat itu kan memang dari proses penyembuhan juga. Terus habis itu memang apa di 1 tahun itu 1 tahun setelah saya resign itu kayak 3 bulannya setelah resign berarti 1 tahun jalan itu sambil nyari kerja. Sambil nyari kerja Oke, kerja biasa gitu jadi mau pengen kayak kerja kantoran udah aja kantor. yang ibaratnya apa ya ibaratnya kayak 9 to 5 gitu. Ya, Nah itu kan sambil itu kan nggak mungkin dong kayak cuma nyari-nyari kerja aja nggak ada pemasukan sama sekali. Saya tuh mikir kayaknya kalau cuma punya satu kenapa nggak kita punya plan B-nya gitu punya plan um, B-nya nah di streamingan karena dulu beberapa juga ada yang bilang kenapa nggak coba streaming aja kayak orang lain gitu. Coba kan emang dasarnya anaknya gimana ya agak idealis gitu kan jadinya kayaknya pengen masa iya sih streaming nanti samaan dong gini 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 nah gitu kan oh, jadi kayak gitu mikirnya jadi 1 tahun itu fokus nyari kerja tapi di pertengahannya itu kayak 6 bulan atau 4 bulan terakhir sebelum nyari kerja itu streaming oh, oke. tuh. Jadi awalnya bisa dibilang berarti mengisi kekosongan dulu ya untuk streamer ini berarti ya Iya awalnya. Karena benar. kan tujuannya memang untuk cari kerja yang office gitu kan. Hmm, awalnya kayak Tiba-tiba gitu. tiba-tiba langsung wah jalan banget akhirnya gimana tuh? Ya udah office-nya nanti dulu deh gitu. Jadi kayak apa jalan 6 bulan ngerasa ngerasa di streamingan itu juga ada apa ya ada progresnya walaupun nggak banyak kan memang dari awal agak susah sih karena kan Mm, yang bilang tadi emang agak idealis jadi males buat ngikutin hal yang sama gitu jadi memang terbiasa coba-coba cari tahu hal-hal yang lain karena kan referensinya banyak tuh dari ya. luar-luar Mm. juga
Jadi nyari-nyari tahu. Nah mungkin tuh prosesnya kan nggak Yes. instan ya, Kak Sabila. Jadi ada Mm-mm. sekitar ya baru 2 tahun lah baru baru kelihatan hasilnya 2 tahun. Oke. Alhamdulillah. Jadi memang ya itu prosesnya ya guys ya, harus Ya. percaya dengan adanya proses gitu. Nah, ternyata itu adalah awal mulanya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku pengen kasih tahu buat kalian, tadi kan udah pada nanyain, Kak ini live ya, bisa nggak di-save gitu kan, bisa nggak kalau aku mau nonton lagi? Jawabannya adalah bisa banget guys, karena kalian bisa langsung nonton di Langit Musik. Caranya gimana? Caranya kalian bisa langsung aja download aplikasinya di tsel.me/langitmusik. Jadi di sana udah lengkap semua buat DGCT kalian bisa pilih nanti tuh mau episode-episode yang mana. Misalnya kalian mau nonton lagi episode kali ini sama Mas Ade, bisa juga langsung aja download di Langit Musik. Caranya langsung buka di tsel.me/langitmusik gitu. Baik, sekarang mungkin kita akan ngobrol tentang analis dulu kali ya. Sebagai mantan analis M1, ada nggak sih perbedaan yang cukup signifikan antara ProScene MLBB yang dulu dan juga yang sekarang? Secara signifikan ada sih, cuma nggak yang kelihatan besar banget sih, karena ya sebenarnya muter-muter di situ aja sih. Kasabel kalau dilihat cuma ada kayak perbedaan patch, perbedaan mentalnya pemain aja, gitu-gitu sih. Tantangannya masih ada. Semuanya ada di zaman tertentu kan ada, kayak misalnya di zaman dulu ada apa namanya, ada tempat live stream yang bisa membuahkan hasil. Sekarang juga ada tantangan yang lain. Kayak setiap zaman tuh ada tantangannya. Tantangannya masing-masing ya. Tapi tadi kan dibilang tuh kalau misalnya player yang sekarang sama yang dulu ada perbedaan, tadi mental juga berbeda gitu kan. Nah, kuatan mental player lama atau yang sekarang? Kayaknya kuatan mental player dulu, kuatnya itu maksudnya kayak mereka tuh kalau misalnya dikasih tahu tuh nggak langsung kayak ya udah nggak main gitu. Ya. Jadi kayak mereka tuh masih kayak wah ada tantangan nih, kayaknya ini satu-satunya harapan gua di sport. Jadinya mereka tuh kayak masih coba try hard lagi. Cuma kalau di terakhir saya di season 8 kayaknya mentalnya nggak sekuat zaman dulu sih. Kayak sebentar kena marah sedikit aja langsung kayak aduh gimana ya besok, kayak kepikiran gitu, kayak kepikiran terus, dibawa-bawa terus, lagi susah gitu. Oke, jadi berarti mungkin mental di sini adalah mental panggungnya gitu ya, mental di atas stage ya, mental under pressure dari manajemennya, itu yang berbeda gitu ya. Ya. Cuman anehnya Mas Adi ngerasa nggak tahu ya ini ngerasa atau enggak gitu kan. Cuman kalau misalnya kita lihat player-player yang zaman dulu itu tuh kayak 20-an lebih tapi kayak masih jago banget. Kalau sekarang kan kayak bukan nggak jago tapi beda banget ya mainnya. Kalau kita compare sama yang 17-an gitu kan yang masih benar-benar muda di bawah 20 itu mainnya beda banget. Nah, itu menurut Mas Ade sebagai analis tuh gimana tuh, Mas? Kayaknya kayak gitu. Kalau misalnya umur, tadi ngomongin soal umur, berarti tandanya gimana dia maintain-nya aja. Maintain, nge-manage dia performanya selama latihan, selama di level turnamen. Nah, kalau yang muda-muda kan bisa digarisbawahi bahwa mereka berarti lebih sering main karena, atau enggak mereka memang lagi suka-sukanya sama gamenya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau yang udah umur 20, apalagi yang udah lama di sport, kadang mereka tuh apa ibaratnya kayak kehilangan apinya gitu. Jadi ngerasa kayak ada penurunan, nanti ada kenaikan. Nah, makanya di Indo itu kan regenerasinya masih kerasa banget kan ya, karena itu jadi kayak dari yang umur 20 sekian itu mulai ada kurang dari segi kerja kerasnya. Nah, itu ditutupi sama regenerasi yang masih muda. Jadinya mereka tuh kayak wah, kok bisa ya umur 20-an tapi mereka udah nggak seperforma yang muda. Makanya umur 20-an tuh biasanya mereka tuh adjust role-nya. Dia ganti ke ROM, dia ganti ke XP, dia ganti kemana. Jadi dia udah nggak megang core-nya lagi. Jadi core-nya itu biasanya diisi anak-anak muda yang masih memang cinta banget sama game, masih suka banget gitu sama game. Masih on fire banget gitu ya. Nah, tapi Mas Ade setuju nggak ada yang bilang bahwa memang untuk saat ini apalagi di Indonesia gitu kan, 25 tahun ke atas itu memang sudah lebih baik untuk pensiun? Itu balik lagi ke playernya sih. Kita biasanya kalau gitu menilainya balik lagi ke motivasi dari playernya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan kita berpatokan sama si playernya itu memang dia tuh masih pingin juara lagi atau gimana. Nah, kayak gitu. Jadi umur 25 itu umur sebenarnya nggak begitu pengaruh menjadi patokan sih, nggak jadi pengaruh. Asal memang orangnya itu bakalan terus ada jiwa kompetitifnya gitu loh. Jadinya dia tuh nggak stop di situ. Dia ngerasa bahwa let's say mekaniknya udah turun, tapi dia otaknya tetap jalan. Jadi dia bakal adjust ke role yang lain dan dia akan jago di situ. Biasanya kayak gitu. Jadi lupain yang udah turun tapi cari potensinya gitu ya. Dia masih kuatnya di mana gitu ya.
Oke, oke, oke. Nah, kalau Mas Ade sendiri main Mobile Legends sejak kapan sih? Awal mula main Mobile Legends? Awal mula main Mobile Legend dari kuliah semester akhir kayaknya, semester akhir 2000 kuliah. berapa tuh? 2018 harusnya. 2018 ya, 2018 sih. 2018. 2018 Kena. kayak sebelum itu deh, beberapa bulan sebelum itu. Jadi Oke. pas lagi skripsi seharusnya lagi skripsian. Hmm. Skripsian juga pernah main. Nah, kenapa pilih Mobile Legend gitu? Sebagai game yang sekaligus sekarang menjadi pekerjaan gitu kan. Hmm. Salah satu Oh, karena pekerjaannya yang lah berkesinambungan lah sama Mobile Legend. Nah, itu kenapa? faktor pertama saat saat main Mobile Legend itu karena teman-teman juga main. Jadinya kayak ada keseruan ketika ada teman main, jadi kita juga ikutan main. Jadi kayak apa ya? Dulu kan memang sukanya main game yang di PC Hmm. gitu misalnya kan. Hmm. Tapi sekarang karena ada handphone jadinya gampang kita main game apa ya untuk sambil seling-selingan sambil ngejalan skripsi saat itu kayaknya udah nyari-nyari oh ternyata ada nih main game Mobile Legends. Oh yaudah akhirnya jadi mabar sama teman-teman gitu. Biasa kan kalau kuliah kan kuliah Hmm. pulang. Nah, kadang sambil main gitu. Jadinya Awalnya dari memang situ dulu ya. awalnya ya gitu karena memang faktor pertamanya karena banyak yang main jadinya ikutan main. Tapi kalau misalnya dari Mas Ade gitu kan, biasanya kan orang kalau udah main kayak, ih pengen deh jadi pro player. Mas Ade pernah gak sih pengen Hmm. jadi pro player? Eh pengen tapi udah tahu kalau itu nggak bisa sih nggak boleh. Jadi lebih kayak ya udahlah gitu ya. Iya, dulu Jangan dulu dulu mengejar yang tuh tidak pengen banget sih, mungkin dulu ya. pengen banget cuma kayaknya udah tahu kalau orang tua tuh nggak setuju. Oh. Saat itu udah tahu karena ya ya biasalah orang tua zaman dulu memang butuh waktu aja untuk mereka tuh nerima bahwa oh ya udah mungkin ini e-sport ini sekarang udah lumayan besar ya di apalagi di Indonesia kan sekarang Ya, udah bisa nggak bisa dianggap sebelah mata. ya, Nah kalau dulu kan ya dulu kan belum banyak yang tahu apalagi orang benar. tua kan taunya pak kerjanya di kantoran kerjanya Iya. di mana gitu. Oke, 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 oke. Nah, melihat Mas Ade yang suka restream dan juga menjalankan sisi analisnya pada saat lagi restream, Nah, penonton ini kan jadinya banyak yang belajar, banyak yang lebih mengerti. Oh, ternyata tuh ada lagi dari sisi yang lain nih. Karena hmm. mungkin kalau kayak penonton-penonton mungkin kayak aku ngelihatnya hanya cuman gameplaynya kayak, ih kenapa sih dia kok misalnya arahnya malah ke atas, padahal lagi ward ada di bawah gitu. Padahal tujuannya ternyata mau split push atau gimana. Nah, kalau dari Mas Ade sendiri, apakah memang pada saat restream dan Mas Ade menganalisis itu adalah salah satu konsep dari Mas Ade atau emang pengen sharing aja gitu biar kalian tuh bisa lihat dari banyak sisi. Oh, oke. Itu sebenarnya balik lagi dari keresahan sih. Keresahan karena dulu pas season 8 selesai itu kayaknya sepenglihatan saya ya, nggak Hmm. ada orang yang habis dari MPL terus dia restream terus dia ngejelasin banyak soal gameplaynya. Soalnya kayak gitu Hmm. tuh jadi membuat orang tuh apa ya? Kasarnya mereka tuh jadi fanatik sama satu orang aja kayak Iya. mengidolis berlebihan gitu kan. Jadinya saya tuh pengen situ kayak keresahan kayaknya mereka tuh nggak ngerti player kenapa dia ke sini, kenapa dia ke situ, kenapa dia setupnya ke Hmm. sini, kenapa dia pick draft ini, kenapa mereka ya pokoknya setup masing-masing gitu kan. Itu kan ada flow-nya. Jadi nggak harus dari tiba-tiba oh harusnya dia hero meta mainnya hero ini enggak. Kayak gitu kan ada flow-nya. Nah, jadi Oke. semuanya berawal dari situ sih kan dilihat dari kayak dari scrimnya baru nanti dia ke turnamen. Nah, gitu-gitu kan sekarang baru pada tahu kan. Iya. Nah, dulu-dulu tuh belum ada yang tahu. Jadinya memang semua tuh berawal dari keresahan aja. Jadinya nggak Oke. pingin bikin hal yang sama gitu template. Jadinya pengen sharing juga karena udah apa ya di saat itu ngerasa bahwa kayaknya udah nggak mungkin lagi balik e-sport gara-gara sakit waktu itu. Jadinya ya udah. Hmm. Jadinya sharing aja secara gratis gitu buat penonton-penonton supaya nanti di Indo ini regenerasinya ada terus lihat Ya. lagi naik Ya. lagi gitu sih. Jadi biar lebih aware juga ya player-player gitu kan. Jangan sampai karena kan banyak banget ya sekarang kayak oh dia idolain misalnya idolanya adalah God Laner padahal hero-nya dia atau dia tuh hero powernya di role roamer gitu kan. Ah yaudah gue pindah aja deh. Jadi Hmm. banyak banget kan yang kayak gitu Ya. kan. Jadi banyak banget diskriminasi role kali ya. Jadi Bisa mereka dibilang tuh ya. kayaknya pengennya sekarang dulu tuh kepikirannya mereka tuh pengennya di Ya, highlight padahal ya, padahal kan ini kan eh, game team gitu kan nah nggak ya. cuma satu doang yang bersinar pasti ada faktor X yang bikin dia tuh sejauh ini kan dulu kan kalau bisa dibilang kan zaman dulu kan siapa sih yang apa kayak nge-respect banget pelatih pasti yang di Mm-mm. highlight tuh selalu Ya, player gitu kan siapa sih yang nge-respect dari ya, staffnya dari sebuah tim gitu gitu kan nggak ada yang bener-bener ngasih benar. tahu itu nah jadinya di stream saya tuh ngasih tahu hal-hal begitu.
Oke, baik. Tapi awalnya. ada juga nggak sih kayak tim dari IPL yang reach out Mas Ade buat gabung gitu kan ke tim mereka? Contohnya mungkin RRQ gitu kan. Karena kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah aja gitu kan. Pak Ape tuh mau banget loh Mas Ade tuh join gitu kan. Gimana Mas Ade nih? Ini Pak Nggak, Ape nonton nih, ada nih. wah, nggak ada kayaknya, nggak ada yang nawarin kok, nggak ada yang nggak pernah nawarin. Kenapa ya? Kak, coba menurut Kak Sabila kenapa sih nggak pernah ditawarin? Kayaknya nggak pernah sih ada tawaran-tawaran gitu. Oh, Pengen jadi sih belum ditawarin, Pak Ape tawarin belum? kayak orang-orang. Oh. Jadi Pak Ape belum nih, belum nawarin. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada. Berat tapi mau ya. Waduh, nggak tahu kalau itu, nggak tahu tuh kalau itu. Tergantung ya, tergantung nanti tim mana kalau cocok ya Ya gas gitu ya. bisa kali, bisa. Gitu. Jadi pengennya yang timnya, tapi pengennya nih kayak timnya tuh yang kayak gimana sih? Misalnya yang logonya nggak boleh binatang misalnya. Waduh, kayaknya Logonya kalau harus apa gitu, warnanya apa gitu. dari dulu sih kalau misalnya tim, kayaknya saya sih nggak pernah lihat apa mau logonya gimana, mau isinya gimana. Kayaknya kalau misalnya kita udah kerja, ya kita harus salin sih dimanapun itu tempatnya. Oh, Karena oke. memang itu Jadi apapun. kayak apa ya, titik profesionalisme sih itu kan yang Ya, ngejaga ya apa yang bikin nama kita tuh sampai kan namanya di e-sport kan kayaknya orangnya ya, itu aja kan bisa dibilang kan, muter dia benar. kan. Nah jadinya kan kita harus jaga nama baik kan. Jadi kalau misalnya mau tim manapun, selama memang kita cocok, kita udah agree sama, udah kayak hitam di atas putih, ya kita harus kerja profesional gitu aja Oh, sih paling. oke, jadi apapun timnya ya. Iya. Bahkan kalau misalnya harus kembali lagi ke tim yang lama. Karena ini ada salah Waduh, satu teori gitu kan. Ini teori cocok logi para netizen gitu. Katanya Mas Ade, terus Tinat, terus Zeiss itu bakal comeback dalam tim yang sama. Betul nggak sih? Bisa jadi tim yang kemarin ataupun tim yang berbeda. enggak dah kalau kalau Evos kayaknya enggak, udah sekali aja tuh. Ya, udah buat karena udah pernah gitu kan. Karena udah Iya kan pernah udah gitu pernah, saat itu maksudnya. udah pernah, Iya. kayak mereka tuh udah gede lah, udah bisa ngurus sendiri, jadi ya udahlah. Iya, Sekarang udah jadi sekarang udah kayak staffnya udah bagus-bagus tuh, ada hmm, AG, ada Caleb, tapi nggak tahu sih masih di situ kali dia. banyak gitu ya, sampai banyak. Iya, oke. Kayaknya kita lanjut aja nggak sih di pertanyaan berikutnya. Ini bahaya deh. Mulai mulai masuk ke menit 17 emang mulai sedikit semakin lama semakin pinggir gitu ya. Luar biasa loh Mas Ade ya. Oke. Tapi sebagai orang yang dulu pernah kerja di EVOS, kita bahas EVOS dulu ya. Oke, Sedikit aja. oke. Ya, dulunya kalau ngeliat EVOS dulu kayak gimana sih gambaran tentang EVOS menurut Mas Ade? EVOS yang dulu. EVOS yang dulu sih bisa dibilang udah dibilang kalau di zaman saya, di zaman rezimnya Mas Dian juga, zaman rezim Mas Deis, kayaknya di zaman saat itu bisa dikatakan itu udah paling next level dibanding yang lain di zaman itu. Kenapa tuh? Karena kita banyak punya standar yang ternyata standar itu kita jauh banget dibanding tim Hmm. lain. Karena setelah recent kan kita jadi nongkrong sama orang-orang, ngobrol sama yang dulunya pernah di sini, di sini, di Hmm. sini. Jadi kayak saling tukar pikiran kira-kira apa sih yang mereka lakuin kan, saya juga nggak mungkin akan bocorkan apa yang mereka gitu kan. Iya. Jadi setelah lihat-lihat sepertinya oh cukup bangga karena ternyata di saat itu Evos menangnya memang bukan karena zaman Bile belum kuat, tapi memang di saat itu kita udah sangat-sangat next level di saat itu. Jadi Oke. kayak kayak ibaratnya kayak udah one step ahead lah dibanding yang lain Oke. di zaman season 4 ke Ya. atas itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat EVOS yang sekarang di mana memang performanya tuh naik turun Ya gitu kan. Gimana Mas Ade? Ngelihatnya Mas Ade? nggak tahu, nggak ada saya, kayaknya itu berat ya. Karena nggak ada Mas Ade jadi emang agak tertatih-tatih gitu ya. Kan biasanya kalau nggak ada saya kan pasti hashtag 4 nggak lolos playoff, pasti nggak ada top 3 biasanya. Tapi pernah sekali kayak Ada kemarin sama AG di teori apa ISF. lagi? Tolong, Di tolong. ISF kan ada, di ISF mereka juara satu Iya, gitu-gitu. Ya itu kan? Mas Ade udah nggak di EVOS Udah kan enggak, pas udah enggak, udah ISS. enggak sama sekali. Tidak ada klaim-klaiman, itu kan mereka juara. Ya, Tapi itu banyaknya benar juara. enggak gitu-gitu. Ya mungkin ada faktor X sih yang kita nggak pernah tahu ya, kayak di dapurnya gitu kan Ya, nggak pernah ikut campur lagi ya soal soal dapur di FOS lagi gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya mereka lagi naik turun ini berarti ada yang salah dari skema cara dia latihannya mungkin, atau enggak dari potensi dari tiap individu playernya. Kan kayak gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Misalnya
Kasabila hari ini main bagus, besok main nggak mood, Ya, benar. atau main suka-suka dia atau gimana ya, ya pasti ada faktor X yang kita tuh nggak pernah tahu. Nah, jadi Jadi kalau dilihat dari performanya bisa dikatakan bahwa mungkin pas di scrimnya mereka nggak bener-bener nge-breakdown menangnya gimana, kalahnya dari kalah itu bangkitinnya gimana gitu-gitu sih biasanya. Oke, jadi itu adalah menurut Mas Ade. Balik lagi ya teman-teman. Kalau mungkin kalian ada kayak opini-opini sendiri, itu boleh banget Hmm. gitu ya. Karena balik lagi. Nah, ini eh Mas Ade, selanjutnya kita akan ada pertanyaan lagi dan udah ada pertanyaan-pertanyaan yang beberapa dipilih juga di grup gitu kan. Tadi aku tuh kasih info kalau teman-teman mau kasih pertanyaan ke Mas Ade itu boleh banget di kolom question box yang ada di bawah ya. Oke. Ingat, jangan ada yang di live chat tapi yang ada di kolom question box gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang berandai-andai nih ya. Kita sedikit berhayal lah dikit lah, berandai-andai. Kalau Mas Ade masih di EVOS dan melihat kondisi yang sekarang, Mas Ade bakal ngapain? Bakal bakal ganti semuanya. Kan saya kan masuk ke backstage-nya di EVOS itu kan, yang pas di MPL terakhir tuh, MPL kapan tuh ya? Pas lawan Liquid kalau nggak salah. Itu Oh, kan, udah liquid? Udah ya liquid? kalau nggak salah lawan Liquid deh, iya benar Oke. lawan Liquid. Itu kan skornya 2-1 kan. Itu kan ada di belakang kan. Jadi benar-benar ngelihat ngelihat bagaimana mereka main, bagaimana performa mereka sejauh ini. Ya walaupun nggak bisa diomongin ya, cuma kayaknya ada beberapa yang harus dibenahi dari standar. Tadi bilang standar kan, kita ngomong standar kan. Standar EVOS kan dulu udah tinggi ya. Cuma kayaknya ada beberapa penurunan di mana mereka mungkin nggak ngelakuin hal ini, nggak mungkin nggak ngelakuin hal itu, yang dulunya kita tuh melakukan itu untuk memboosting performa kita. Paling dari situ Hmm. sih. Kan kalau kalau misalnya kita harus mau ngelakuin apa, saya harus tahu juga dong Ya. di pas mereka scrim selama let's say 1 minggu atau sebulan lah. Kita harus tahu dulu nih dia nanti tuh performanya tuh seperti apa. Nah, itu baru bisa kasih masukan. Kalau cuma lihat dari sekarang kayaknya ganti semua aja si Sen satu tuh Anapel. Ya, itu kan Pelatihnya juga kayaknya ngelihat pelatihnya saya pelatih juga lihat-lihat ini udah apa ya, pelatihnya udah streaming terus sinyal kayaknya itu. Nah, sinyal untuk apa enggak mungkin biar biar mencari tahu gitu oh benar. publik gimana sih Benar, gitu mungkin untuk kan, mencari tahu cari tahu. kalau dia udah nggak harus di situ kayaknya. Wow, luar biasa banget ya Mas Ade, kayaknya udah gatal banget ya mencet soundboard. Iya, nggak bisa punya soundboard di Nggak sini. bisa ya? Iya. Biasanya pada udah kayak wih 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 udah gitu ya, udah banyak ya sound-soundnya ya, luar biasa ya. Nah, buat kalian nih sebelumnya nih ya yang pengen top up game favorit kalian, boleh banget guys karena dunia games lagi ada promo yang namanya Payday Sale di mana kalian top up diamond menggunakan GoPay, OVO, Dana, terus ada juga Shopee Pay dan lain sebagainya. Kamu bisa langsung dapetin cashback hingga 12.000 langsung. Jadi buat kalian yang pengen buat top up game favorit kalian apapun itu langsung aja ke duniagames.co.id. Nah, sekarang kita ngomongin soal M6 di mana dia bisa dibilang udah di depan mata lah, udah deket banget gitu kan untuk Ya, M6 sendiri. Untuk Indonesia kita memiliki yang pertama adalah RRQ Hoshi, yang kedua ada Liquid ya. ya. Menurut Mas Ade gimana nih tentang RRQ Hoshi dan juga Liquid? Hmm, kalau dari RRQ kayaknya dari performa mereka kemarin sepertinya masih banyak sih bolongnya dari cara mainnya. Dari cara main. Kalau kita nggak ngomongin soal draft ya, draft itu Ya, udah kayaknya ada tadi bilang ada apa ya, ada faktor X yang kita nggak pernah tahu, mungkin ada uji coba di scrimnya atau gimana. Cuma kalau dari gameplay sepertinya mereka udah solid, cuma kayaknya ada kekurangan aja. Ada hmm, kurangnya tetap. Itu aja sih paling. Kalau pasti saya yakin juga, kemarin saya titip ini kan message ke Pak Ape juga, saya DM kan ke Pak Ape. Pak Ape kayaknya memang RRQ udah kuat, cuma mungkin ada beberapa yang memang mereka harus kejar buat sampai ke M6. Kan M6 itu kan jaraknya kalau nggak salah masih sekarang eh 15 hari dia itu lagi ya, iya, bentar iya, lagi ya palingnya. hmm, Kalau nggak salah akhir bulan udah mulai kan. ya, Kayaknya untuk ngejar itu kan, itu ngecatnya udah kayak ya anggaplah sebulan, bukan sebulan lalu sih, yang kemarin mereka udah udah lolos menang itu, heeh. lolos ke M6. Nah, Oh, itu ada chat sama Pak Ape. Kayaknya memang udah bagus, cuma masih ada yang perlu dibenahi lagi. Karena kan di M6 itu kan persaingannya kan udah beda kan. benar. Ada Filipina, ada Yes, Malai gitu-gitu kan. Malaysia. Pasti lebih lebih kuat lagi, apalagi sekarang bracketnya tuh udah yang best of one gitu kan, Ya, dia Swiss. Nah, gitu kan. Itu kan memang bener-bener harus diuji dari kepelatihannya,
playernya mentalnya juga udah harus kuat, udah siap. Itu kan mental internasional tuh Bener, beda beda banget, ya. serius. Beda banget. Itu tuh player bisa naik ke stage internasional bisa geter dia di situ. Kayak kalau udah nggak siap, kayak dingin aja gitu. Iya, Pernah sih iya. ngerasain kayak gitu, kayak dingin aja gitu Wish. rasanya Eh, di saat itu kan. pernah ada Tapi ini kan ya. RRQ kan pernah ada experience tuh yang walaupun dia juara dua, Eh. bukan juara dua, maksudnya peringkat dua. Saya yakin mereka pasti learning from experience sih. Kalau RRQ Iya, cuma ya itu benar. kalau buat RRQ sih. Pasti bisa lah ngejar. Nggak mungkin zaman sekarang tuh perkembangan tuh sangat-sangat cepat sih untuk dari adaptasinya player-player sekarang lebih pinter sih. Ya, Gitu-gitu sih. tapi walaupun nih, kalau misalnya kita ngebahas memang untuk roster RRQ sendiri kan ini memang ada beberapa yang baru yang belum menginjak beberapa ya. Hmm. Ini ada yang belum menginjak untuk stage internasional. Ya. Nah, gimana tuh kalau menurut Mas Ade? Kayak gitu Bahkan sama di Liquid pun biasanya, ada kan? Liquid pun Aran belum pernah kan? kayaknya semuanya nggak pernah nggak sih? Kan Si itu player baru tuh. ini, oh dia udah nggak main ya? Player baru kan Sorry. dia player Iya ya, NBL yang naik. yang Mau naik. ngomong siapa? Ya, Yawi, Yawi. Yawi lagi bikin iya. Bikin oh, konten. bikin konten, oke. Jadi Iya, jadi gimana kayaknya gimana? kalau untuk ngomongin stage internasional itu biasanya di boosting dari pihak staff dan player yang juga nyemangatin. Jadi kayak Oke. mereka tuh biasanya kita tuh misalnya Kasabila pergi ke suatu tempatnya tuh belum pernah, tapi karena ke situ bareng teman yang disukain, misalnya kayak teman yang Ya, seneng ya. buat diajak ke liburan, pasti jadi seru kan, jadi seru, jadi jalan-jalan ke sini sini. Nah itu bisa ditarik bahwa mentalnya itu bisa ke build kalau mereka tuh sama-sama saling cover. Soalnya pas di zaman saya itu kayak begitu, mereka kan sama-sama nggak yang internasional Ya, banget semuanya tuh, ya kan benar. rata-rata. Nah itu Ya, kan panggung pertama ibaratnya lah ya. saat itu. Jadi bisa dikatakan kayak gitu sih, bahkan yang Liquid juga kan kayak gitu, pasti mereka mental udah jadi. Makanya sekarang mereka tuh dua-dua ini memang menurut saya sih udah deserve banget sih mereka bisa lolos ke M6. Jadi mentalnya Oke. saya rasa kalau dilihat dari Liquid kan ada si Widi juga yang bisa bisa ngelit timnya. Kalau di RRQ saya lihat Skylar. Skylar itu bisa banget ngelit Ya. timnya. Jadi kayak mereka ini saling punya apa ya, pionir buat saling menguatkan timnya gitu sih. Biasanya mereka tuh kayak dari reasoning, oh karena Skylar aja bisa, pasti lama-lama mereka juga kebus gitu aja sih. Yes. Jadi Selama di proses mereka latihan nggak ada yang berantem. emang ada yang berantem Mas Ade? Kasih tahu Ya dong. kayak gitu mah ada pasti, masa iya nggak berantem, sama pasangan aja ada yang berantem, masa Oh sama iya, partner betul. sendiri kagak. Jadi pasti ada ya berantem-berantem kayak gitu ya. Jadi Pasti ada. Yang salah penting satu mereka tuh bisa manage aja performanya sampai nanti M6. Oke. Berarti salah satu tim yang kalah itu bisa jadi karena playernya pada berantem Bisa, gitu ya. bisa kayak nggak sepemikiran aja biasanya sih, Ah, nggak sepemikiran, pengennya ini tapi nggak disetujui, tapi giliran dia pengennya diturutin gitu-gitu, ada sih pasti. oh, keegoisan masing-masing Egois ya ya. Ego masing-masing. ya. Cuma kalau udah Oke. mau naik ke panggung internasional tuh dibuang jauh-jauh sih ego. Harus Saling karena percaya kalau aja. enggak kalah. Karena chance-nya tuh kayak ya udah kayak mana tadi Swiss round itu kan, Hmm. dia kayak ya udah nggak usah ada kayak kesampingkan hal-hal personal, fokus sama gamenya aja sih. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya nih, sekarang aku pengen nanya, kalau misalnya Mas Ade punya kesempatan untuk bentuk tim MPL, Ya. bebas siapa aja playernya, dari player sampai dengan analis serta coach, mau siapa aja? Oke, player udah pasti Godland-nya udah pasti Skylar. Wah, saya favorit banget Skylar. Oke, Best. Skylar. Skylar. Kalau XP butuh yang aneh satu. Biasanya kalau yang aneh tuh kayak bukan aneh gimana ya? Kalau pasti ada orang yang lucu gitu di Iya, sebuah iya. tongkrongan itu kayaknya bagus Iya, kan. iya. Oke, Kayaknya iya benar, XP-nya benar. tuh butuh Nino. Nino, oke. Butuh Skylar, Nino. Nino. Skylar, Nino. Tengahnya mungkin siapa ya? Tengahnya mungkin Siapa? hmm, Udah ada dua nih, Skylar, Nino, atau mungkin mau ke arah junglernya dulu, boleh? jungle kemarin yang Susujin. Oh, jungle-nya Pavian berarti. Fabian. Jungle-nya Pavian. Oke, Pavian. Fabian. Kemarin saya udah rekomendasiin Anavel, cuma kayaknya timnya yang bikin dia jadi jelek, jadinya Anavel agak-agak ya udah Pavian aja sekarang. Oke, Pavian Fabian. tengahnya berarti sekarang ada Widi sama midnya itu masih Sans deh. Sans cadangannya mungkin bisa pelapis midnya Iya. Sun sama skill boleh lah.
Oh, Kan dia kan biasanya kalau mid oke. itu kan Ya, nggak ya. bisa dipisah kan. Nggak bisa-bisa. Biasanya tiga Ya, tengah itu memang udah ya, klop gitu kan. ya. Nah itu paling paling ada Sun sama ya Ya, skill. skill. Oke, untuk coach dan juga analis siapa? Coachnya kayaknya eh coachnya Viel, analisnya KB sama Oh, Razeboy. Sama coachnya Razeboy. coachnya Coachnya Viel, Viel, analis analisnya KB KB sama sama Razeboy. Razeboy. Ya, Kenapa? Kenapa Viel? Kenapa KB? Oke, kalau KB mungkin karena dia mengerti betul, bukan yang lain gak ngerti, cuman karena KB kan betul. caster juga gitu kan. Jadi mungkin dia ngelihat semua pertandingan yang benar-benar di sisi yang berbeda. Tapi kenapa Viel Karena apa coachnya? Viel? Karena saya rasa dia tuh tipikal yang sangat merangkul dari timnya Mm, kan. Yang sangat mm, merangkul dari timnya, di mana juga di situ kan ada Skylar kan, dia pasti ngerti dong player mm, RRQ-nya dari situ. Ya mm, kan, terus dia kayaknya mm. emang tipikal orang yang fun gitu, tipikal orang yang fun yang sangat kayak pokoknya kayak apa ya, Ngayom bisa ya? apa namanya mengayomi banget sih Mm. sama playernya. Jadi kayaknya butuh coach yang seperti itu. Nanti untuk bahas Oke. in game mungkin ada juga kan, kita nggak tahu nih kalau Phil kerjanya gimana kan, saya nggak tahu tuh kalau luar dari layar kaca kayak dari sosmed kayaknya begitu. Cuma kalau Mm. dari in game mungkin ada dari Razeboy sama KB. Kan KB tuh udah terkenal Oke. banget tuh KB, tinggal tinggal naik ke Betul. FPL aja sih KB kayaknya. Iya, tinggal naik ke stage MPL tapi bukan sebagai Ya, caster gitu ya. betul, jangan jadi caster. Oke, oke. Baik, tapi kalau menurut Mas Ade nih, player yang levelnya di atas rata-rata sekarang siapa? Apapun role bebas. Skylar kah? Atau siapa? Atau siapa? Skylar. Tetap ya, Skylar sekarang satu Skylar, dua Pavian sih sekarang. Untuk sekarang ya. sekarang. Tapi dari dulu saya selalu suka sama Skylar sih karena jarang sih Kasabila. Jadi kayak memang saya tuh favoritnya tuh orang yang bisa main gamenya jago, tapi dia juga bisa nge-call. Itu sangat kayak one of a kind lah, jarang. Hmm. Jago bisa nge-call itu jarang. Kalau dulu kan zamannya saya kerja kan ada Gustian. Nah, Ya, sekarang beberapa kali ngelihat cara Skylar ngelit, jadinya kayaknya itu sekarang favoritnya Skylar. Nah, oke. Baik, kalau favoritnya Pavian kan Skylar. ya memang diem aja sih, nggak yang begitu banyak. Cuma ada beberapa ngomong, cuma kayaknya dia in mekanik itu sama Ya, decisionnya bagus banget. Itu bagus. tajam banget sekarang Pavian. Ya, Pavian Jadi kayak apa memang luar ya? biasa. Jadi apa ya? Liquid itu bisa dikatakan kayak teori loser gitu. Kan dia mereka dari tim-tim kayak Voice Esport, habis itu Ya, dia naik lagi ke MDL, terus dia SNDL. nggak lolos gitu kan. Terus habis itu dia sekarang ngebuktiin itu kayak teori loser zaman-zaman Ya. M1 dulu sih. Uh, Semuanya pada busuk, tiba-tiba pas dia buktiin sekali, wah langsung juara. Siapa tahu langsung juara. kita bisa hal yang sama gitu kan. Wow, Nah, makanya si Fabian ini bagus sih. bagus Tapi ya, nomor satu keren tetap ya. Skylar sih, Tetap Skylar. Dari season ke season saya suka sama Skylar. Skylar sih, cara mainnya. Tetap Skylar ya. Baiklah, Ya. nah ini banyak banget yang ditanyain sama followers dari Mas Ade gitu kan. Nah, bagaimana cara bisa dapetin ex member? Mungkin Mas Ade mau bagi-bagi tips nih. Gimana ya caranya? Mungkin ex member itu kan mereka, oke. Ini mau pertanyaan serius sama pertanyaan aneh? Serius dong. Oke, pertanyaan serius. Biasanya Kasabila ya kan, Kasabila juga cewek kan. Ya. Biasanya cewek itu yang dia biasanya berkarir, kan Hmm. Kasabila juga berkarir kan. Hmm. Bisa cewek yang berkarir itu butuh sosok pria yang bertanggung jawab dan juga humoris. Jadi Ya, betul. biarkan karena mereka tuh udah biasa berkarir, jadi dia udah punya uangnya sendiri. Mm-mm. Jadi seenggaknya dia punya cowok yang seenggaknya dia tuh bukan nggak kerja, tapi dia nggak males. Ya, Ketika dia betul. tetap berusaha dalam hal-hal kecil supaya suatu saat nanti siapa tahu ada rezeki dia bisa naik gitu kan. Hmm. Nah biasanya kayak gitu tuh. Jadi jarang sih untuk mendapatkan ex member tuh harus dari muka, kayaknya enggak sih. Kalau dari saya sih nggak gitu. Biasanya kayak gitu kan, tiba-tiba datang sendiri tuh waktu itu. Yang sekarang Sisil gitu kan datang ke live tiba-tiba, kayaknya mungkin saya tuh ganteng kali ya. Gak. Ya begitu. Biasanya kayak gitu sih kalau sepenglihatan saya. Untuk yang sekarang kayaknya mereka tuh carinya yang ya sengaja bertanggung jawab aja karena mereka udah terbiasa memanage uangnya sendiri. Oke, jadi biasanya kayak gitu. 1 bertanggung jawab, 2 ganteng, 3 rajin menabung, 4 apalagi. Waduh, nggak tahu, kaya mungkin ada. Kalian pura-pura aja kalian butuh yang kaya juga ujung-ujungnya. yang penting kan mau berusaha balik lagi Iya, ya. biasanya kayak gitu. kan. Menurut Kasabila gimana? Kalau cowok Bener. biasanya nyarinya yang gitu kan, yang sebenarnya dia nggak malas dan berusaha kan? Iya, cewek gitu nyarinya. Gitu. Yang suka berusaha walaupun belum kelihatan, yang penting usaha dulu gitu kan. Effort kalau kata anak zaman sekarang gitu. Betul. Dan yang satu lagi yang pasti keberuntungan juga ya, Mas Ade ya.
Benar, tapi kan keberuntungan itu harus diusahakan. Kalau misalnya Betul. kita diem doang, kayaknya nggak bakal beruntung-beruntung gitu. Betul, betul, betul. Tapi emang Mas Adi kalau lihat nih sama Kak Sisil ini kan memang cocok sekali gitu kan ya. Yang satu usil banget, yang satu mudah sedih gitu. Jadi memang saling melengkapi satu sama lain. Betul. Tadi juga udah dibilang awal mulanya berarti karena lagi live terus masuk ke Discord gitu atau Enggak, gimana? awalnya lagi main game aja, lagi main game, Hmm? terus tiba-tiba dia join membership gitu. Bukan join membership, dia kayak ada komen dulu kalau nggak salah. Dia komen dulu baru nanti dia join membership. Kalau nggak salah join membership dulu atau komen dulu, pokoknya gitu. Oke. Dia main game tiba-tiba gitu. Oh, dia dari situ langsung, wah apa nih? Gila, It's ini time orang kah? Gitu ya. kayaknya keren banget nih. Wah, streamingannya lucu kayaknya. Wah, itu kayaknya. Tapi Terus dari Mas Ade sendiri awalnya gimana? memang sebelum itu memang ada mau dikenalin gitu, mau dikenalin sama temennya namanya Nimas Dea, ada temen dari gamenya juga. Jadi kayak dikenalin gitu, Oh. tuh. Udah habis itu Jadi baru emang ketemu. udah kayak emang udah ada jalannya gitu ya, Iya, tapi mungkin udah dipercepat aja jalan. pada saat itu ya. Iya, Iya gitu. dong, dipercepat dengan adanya tadi komen ataupun yang Nah, membership itu kan. Jadi kayak betul. lebih cepat lah. Oke. Tapi Mas Ade ini kan memang terkenal kalau bicara tuh to the point, blak-blakan, apa adanya Iya. gitu kan. Pernah nggak sih dibatasin gitu sama Kak Sisil gitu? Atau emang Kak Sisil selalu ya udahlah terserah, ngedukung aja. Enggak sih, kayaknya kayaknya dia juga tipikal bukan bukan cewek yang nggak ngerti. Kayaknya dia juga pinter gitu. Dia tuh kayaknya percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu selalu ada resikonya kan. Hmm. Cuma dia nggak pernah kayak jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Mungkin ada yang nggak dibahas. Kayaknya dia udah ngerti sih, nggak pernah kayak jangan bahas gini-gini, enggak sih. Jadi kayak dari Hmm. sayanya pun tahu gitu mana yang bisa dibahas dan mana enggak. Walaupun itu pinggir jurang atau gimana, aman sih. Yang penting yang penting jangan sampai personal aja sih, Oke. gitu aja. Jadi mungkin lebih kayak ke ini ya, lebih ke ingetin Iya. aja gitu ya. Ya, Ya. paling kalau misalnya personal biasanya yang sono duluan biasanya, nah baru personal balik. Gitu loh. Oke, baiklah. Nah, teman-teman nih, aku pengen kasih tahu kalian udah tahu belum kalau sekarang dunia games tuh ada yang namanya WhatsApp channel di sana. Kalian bisa ngeliat untuk misalnya lagi nonton MPL nih, live score-nya apa, terus misalnya ada info-info apa di dunia e-sports ataupun buat turnamen-turnamennya tuh ada juga di sana. Caranya gampang banget, kalian langsung join dan cek aja di dg.live/wacdg. Jadi di sana tuh bakal ada link gitu. Kalian bisa langsung connect ke WhatsApp channel dari dunia games. Oke, Mantap. kita akan lanjut. Kita akan kulik aktivitas Mas Ade sebagai streamer. Kapan Oke. dan karena apa Mas Ade akhirnya memutuskan buat oke, sekarang gue akan all in di streamer. Karena menikahi ex member itu mahal, jadi harus streamer kayak udah ada tabungan itu kan. Mahal tahu Kak, kagak bisa itu dia nikah depan rumah gitu pakai tenda itu Gak nggak bisa bisa, tuh. gak bisa, Nggak gak bisa bisa, tuh, gak bisa. bisa Oh, viral baik. itu yang ada apa ex member ini nikah di depan rumah, wah viral itu digoreng. Jadi memang di satu sisi memang ada tabungan juga karena sekarang kan ada support juga dari penonton gitu-gitu, alhamdulillah. Jadi ya sekarang dulu tuh tujuannya pertama tuh memang untuk ngobrol aja karena jujur di e-sport teman saya sih nggak banyak. Mungkin Kak Sabila waktu pertama kali ketemu kan saya bukan tipikal yang bisa ngomong Iya, banyak, kayak cuma diem-diem bener. aja kan. Ngomongnya Iya, sama Pak Pulung terus kan. Ya bener. karena gitu, karena memang dulu tuh nggak banyak temen di sport, jadi emang kerja-kerja doang. Dulu tuh Ah. terakhir cuma ada temen di AE doang, Ilyas. Oh iya, Sering tahu, ngobrol sama tahu, Ilyas tahu, 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 tahu. doang dulu. Gitu. Hmm, Jadi memang oke. sekarang ya karena udah melatih kita cara ngomong sama penonton gitu-gitu kan jadi lama-lama keasah. Ya udah karena ada yang support juga dari penonton ya akhirnya sambilan aja sambil nabung sambil jalan gitu-gitu Ya, sih. ya, ya. Oh, ini katanya banyak banget nih di kolom live chat yang pada ngomong katanya mau nikahnya di Ayana. Waduh, Ya, kemarin itu Pak Ape, ya, ya ampun bener Kak ya? Ayana, Gimana dia sih? kayaknya Kak Ayana tuh dia tuh ngeliatin ini Kak, Apa? siapa namanya? Jonathan Christie itu. Oh Kan iya, nikahnya di situ bener. tuh. Kan dia sama ex Bener. member juga tuh. Ya, Dikira sama kali ya Jonathan Christie sama saya jauh banget. Dia nyemes sekali udah 1 M kayaknya itu. iya. Tapi katanya kan bisa kasih diskon lah, bisa ngobrol, ngobrol lah Pak Ape. Wah, Mungkin terakhir ya, dua, terakhir hmm. terakhir ngomong sama Pape, masih ada nggak diskon Ayana? Terus Pape bilang, masa iya ade yang sekarang masih butuh diskon Ayana? Nggak jelas banget ya Pape, ditipu sama Pape. Gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi memang alasannya adalah ya karena menikahi member tuh Betul. mahal ya.
Jadi kalau yang halu-halu pengen nikah sama member, ya kalian siapin tabungan aja deh, karena tidak murah itu. Ada Oke, minimalnya. ada ya. Ada. Minimalnya berapa tuh kalau boleh tahu? Kisaran, kisaran. Wah, katanya minimal, udah beberapa kali Iya, mention ya. Nikah next member tuh minimal 400 juta. minimal. Minimal. Aneh ya? Lah, kayak gitu ya. Emang kocak ini kadang-kadang, tapi ya udahlah kita ikutin aja coba. Iya, karena kan Coba itu kan diusahakan sampai di, detik kan itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak saya bilang kayak motivasi juga supaya streamer iya, semangat dari mana aja gitu. bener. Dalam hati mah buset dah ini duit dari mana gitu ya. Tapi kan ada kan akhirnya. Emang itu rezeki orang Alhamdulillah mau nikah udah ada proses nabung. pasti. Amin. Iya kan. Nanti langsung dilebihkan. Biasanya kalau misalnya niatnya baik kan yang masuk juga baik gitu. Amin. Amin. Jadi kalian yang pengen nikahin ex member begitu ya guys. Intinya ya kurang lebih 400 lah ya siapin Nah, ya. nah itu biasanya gitu, nggak semua sih, cuma biasanya begitu. Soalnya kalau Iya. dilihat-lihat kayaknya ex member kalau menikah, wah something biasanya. Iya, iya betul betul. Pasti selalu yang luar biasa gitu ya. Betul, pasti pengen dong, pengen yang luar biasa. Oke, karena kan kita memberikan yang terbaik buat pasangan gitu Betul. kan. Wah, jangan-jangan kode juga nih buat Kasabila apa gimana nih? Waduh. Waduh, kode Duluan kah dah. buat yang di sana tuh? Duluan Oke. dah, Bang. Duluan dah, Bang. Nanti saya kabarin ya. Oke. Lanjut. Berdasarkan stream chartnya Mas Ade, sekarang kan berada di peringkat pertama mengalahkan streamer lainnya. Salah satunya Bang Winda Basudara gitu kan. Menurut Mas Ade gimana nih sekarang? Waduh, bisa kena bocil banding ini, Kak. Kalau kayak gini nih. Saya mah mau ngebalap siapapun, saya tetap peduli sama proses sendiri aja sih. Kayak gitu kan alhamdulillah ya, support dari player yang tadi bilang ya, memang cinta datang, support dari penonton maksudnya. Kayak itu kan kayak cinta datang terlambat kan, yang dulunya mereka tuh nggak suka, akhirnya mereka mengerti maksud dari streaming saya saat sekarang. Jadinya mungkin mereka akhirnya nonton iseng gitu, nonton coba nonton lama-lama mereka makin Nyaman. mengikuti ya gitu, makin nyaman. Oke. Kayak gitu sih. Cuma kalau kayak gitu ya alhamdulillah aja itu cuma angka sih. Namanya angka pasti suatu saat pasti akan ada Betul. berubah dan akan ada orang-orang baru. Saya sih nggak terlalu udah ngebalap siapa atau siapa sih nggak begitu peduli sih. Jadi yang penting tetap peduli sama proses aja. Kalau misalnya kita peduli sama angka, kalau angkanya turun takutnya kita tuh nggak siap dan kita malah jadinya stres, kebawaan kan, kepikiran. Jadi kalau misalnya kita proses sama value-nya, jadi kita akan mikir setup apa lagi ya supaya kita tuh bisa memaintain nama kita nggak cuma 1 bulan tapi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu-gitu. Ya, karena balik lagi. Kan kayak gitu. Kalau angka kan nanti siapapun bisa ada di nomor 1 gitu kan nantinya ya. Betul. Oke, baik. Karena kan di belakang itu pastinya kalau ketemu let's say sama streamer manapun, sama Bang Windah pun atau sama Joe atau sama R7 atau sama yang lain, itu kan pasti masih ngobrol, bahkan teman baik juga kan. Teman gitu. baik jujur. Iya kan? Kayaknya enggak sih, bukan teman baik kayak. Tapi kayak ngobrol enggak, kan jujur, maksudnya? ngobrol nggak pernah sih, jujur-jujuran kayak ngobrol. Belum pernah ketemu. Tapi sama Bang Windah berarti belum pernah ketemu. Windah sejauh ini belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol. Cuma beberapa kali nonton gaya streamingan dia di zaman dulu saya pas masih awal-awal. Penasaran aja gaya streamingnya Bang Windah itu seperti apa, gaya streamingnya streamer lain. Jujur karena referensinya di Indo itu saya nggak terlalu banyak lihat sih, tapi di luar pasti banyak. Dulu berarti siapa aja nih? Kalau referensinya salah satu ada Bang Windah. Terus referensi saat itu sebelum Bang Windah saya nonton ada namanya XQC. Itu di live stream sebelah. Nah kan ada XQC, ada kalau XQC kan dia kan kayak sendiri, terus ada kayak Senat juga dia main sendiri gitu. Kita ada juga Gini TTY, dia tuh kayak live streamer cewek IRL. Jadi kayak saya liatin di IRL tuh ngapain aja sih. Kayak gitu. Jadi kayak nyari-nyari referensinya tuh di luar sebelum lihat di Indo. Karena kan kalau dilihat di Indo biasanya kan kita cuma memantau pasar di Indo tuh seperti apa sih, karena kan kita nggak bisa bawa semuanya gitu kan. Benar. Jadinya pas nonton streamer luar itu kita tuh kayak ngelihat oh ternyata mereka pembawaannya gini, makanya penontonnya responnya begini. Oh ternyata mereka tuh sendiri, nggak perlu harus party, tapi mereka tuh bisa bersinar masing-masing kan. Kalau di Indo kan dulu kan harus kayak rame-rame baru dia rame gitu kan. Cuma kayak saya enggak, kayaknya coba aja lihat di stream di luar. Oh ternyata ini bisa dibawa ke Indo, ternyata sekarang work. Walaupun butuh proses yang lumayan lama gitu aja. Kalau Indo siapa? Kalau Indo biasanya itu liatin Bang Windah, liatin, pengen nyebut siapa ya? Nanti pengen nyebut siapa? Biar FYP nih nyebut Mas Dean. Mantap tuh. Mas Dean. Nyebut siapa lagi nih? Mas Dean, siapa lagi? Udah sih sejauh itu nonton itu. Bang Apip juga nonton. Bang Apip.
Ya terus dulu saya nonton Bang Api tuh zaman-zaman dia bikin konten yang rambutnya Oke. dulu masih kuning tuh. Iya. Nonton Bang Api juga banyak sih sebenarnya zaman-zaman itu, cuma kayaknya belum bisa dijadikan referensi pada zaman itu. Zaman dulu kan kayak jadi teman makan aja, Iya. teman makan. Iya, Mungkin betul. jadi Makan kayak sambil nonton. keinget, oh memorinya, oh dia kan kayak pernah bawain ini, kayaknya bisa jadiin bahan kita gitu, kayak di twist. Oke. Jadi kayak style kita gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya luar biasa nih ya. Tapi Mas, apa? sebenarnya Apa-apa? kalau dilihat dari siapa, kayaknya role modelnya sih lebih ke Siapa? orang stand up sih, orang stand up Oh, komedi. orang stand up. Wow. Iya, Siapa tuh? dulu suka banget sama almarhum Mbak Beca Bita sih, itu keren banget, pecah banget. Baru Ya. abis itu suka sama Raditya Dika, karena dia tuh kalau stand up zaman dia masih muda, dia tuh ekspresif banget kayaknya. Terus juga suka sama Bang Jawin Hmm. yang suka naik gunung, sekarang lagi nyanyi dia. Ya. Nah itu kan jadinya Ya. jadinya kayak konsep yang udah saya tonton, nanti saya bawakan di streamingan gitu sih. Jadinya kayak di mix semua, jadi kayak bikin yang beda. Kalau misalnya sama, orang kayaknya ya udah sama, mendingan nonton Hmm. yang ini aja. Jadi kayak Ya. kita tuh ibaratnya apa ya, sorry to say, selamanya jadi ekor. Jadi kita Ya. nggak punya ciri khasnya Ciri sendiri khasnya gitu. Nah, sendiri. karena udah ngelihat semuanya, baru dijadiin satu gitu sih. Oke. Jadi itulah salah satu caranya ya, guys. Ya, Harus mencari apa yang menonjol dari diri kita gitu kan. Apa nih betul, kayak kita kelebihannya apa, perbedaannya apa, ke-uniqueness-nya apa dibanding yang betul. lain. Mas Ade ini kan juga dikenal sebagai polisi BA atau polisinya para brand ambassador esports Indonesia. Polisi BA itu gimana sih? Mas Ade itu julukan atau memang seperti itu kah? Atau gimana nih role-nya? Kalau itu kayak julukan aja, karena kan dulu kan ada namanya polisi idol gitu kan Ya, di X gitu kan. ya. Cuma di sini mungkin mereka jadi kayak, karena saya merhatiin para BA ini yang kalau misalnya mereka nonton bukannya support tapi malah main HP. Nah, itu jadinya kan kayak itu, bagi lagi itu kan kayak konsep stand up ya. Ya, Prosesnya kayak keresahan kita itu, kok mereka kerja gitu kan, ya, dibayar, tapi mereka kenapa sih kerjanya kayak manyun-manyun, nggak kayak happy gitu, kayak oh kenapa nggak kita jalan aja sama supporternya, nge-chance ya, bareng gitu kan. Itu kan ya, kayak ya, ya. bikin suasananya tuh kayak, wah keren banget ya, BA itu ternyata bisa apa, Chance bisa kayak bikin bareng, iya, yang chance benar-benar. bareng, komunitasnya jadi makin makin ada. Jadinya kan orang kan biasanya kan kalau masuk ke tim pasti salah satu faktornya karena ada BA yang dia suka, Ya, entah itu memang suka karena stylenya atau memang karena cantik. Misalnya kan kalau di RRQ kan ada Bang Winda hmm, kan, ya terus Thailand juga ada Diva gitu kan, mungkin mereka hmm. ada yang suka dari tempatnya Diva, akhirnya mereka stay di RRQ gitu. Kalau nggak, bisa dari Evos juga ada kan, sekarang ada siapa, ada Yupi, Mbak ada Yupi, Alita gitu gitu kan. Nah ya, mungkin karena itu, jadi karena mereka seru, akhirnya oh ya udah kita juga suka nih sama timnya kan. Itu kan membawa kan, ah, menginfluence kan. ya. Jadinya ya pengen aja ngeliat mereka tuh kayak, oh coba dong kayak tunjukin pesona BA-nya tuh pas lagi di stage tuh ngapain gitu. Kalau misalnya Masa aku dari Onyx gimana? gini manyun-manyun, ya males Kalau juga dari nonton Onyx kayak gimana? gitu. Onyx Kenapa? Angels. Kalau dari Onyx, Onyx Angels waduh, gimana? kalau bahas Onyx ini bahaya nih. Onyx sejauh ini, wah mantap sekarang. Sekarang udah berbeda, mereka semua udah pada gawe semua. Yeay. Kayes emang nih, Kayes kayaknya udah jadi ini. Kayes favorit, Kayes. Kayak Kayes favorit ya. favorit. Karena sekarang dia Oke. udah belajar walaupun agak-agak ya begitulah Kayes. Cuma bisa dimaklumi lah. Sekarang curang soalnya, kalau diledekin dia bilang aku lagi hamil loh. Begitu mulu Oh dia iya curang bener. sekarang. Bener kan, Curang. lagi hamil nggak? Iya. Udah cewek nggak pernah salah, apalagi kalau cewek lagi mengandung, lebih nggak pernah Wah, salah itu lagi. curang. Jadi ya udahlah. Oke, nah ini tuh banyak banget yang nanya dari tadi kalau live chat kan. Hmm. Banyak banget julukannya Mas Ade, ada El Perfume, terus ada tadi polisi BA. Nah ini kalau El Perfume tuh apa sih? Coba deh. Coba kasih 3 rekomendasi parfum yang paling oke lah menurut Mas Ade. Apa aja? Ini nggak apa-apa nunjukin itunya. Apa aja gitu Boleh? boleh. Oke, Boleh. ditunjukin sama Ya. parfumnya. Ya. Oke. Ini yang pertama, kalau buat daily ini pacar saya sih suka. Nih, ini pakai ini nih. YSLY Oke, yang YSL. EDP. Ini Oke. buat daily dia. Daily ini enak banget. Wanginya Ini cewek fresh gitu, cowok. pineapple. Ini sebenarnya dipakai Cewek cewek juga cowok oke, bisa. tapi ini kayaknya kalau lama-lama kecium kayaknya wanginya lebih ke buat cowok sih. Kayak 60% 70% Oke. buat cowok sih. Oke. Ini satu. Kalau Oke. buat malam itu kan biasanya nuansanya kayak kayak gimana ya? Kayak apa namanya? Lebih malam, lebih Intimate, ya nah gitu intimate. kan.
Jadi butuhnya kayak yang manis-manis gitu. Tergantung sih acaranya. Biasanya kalau malam saya pakai yang ini. JPG. Ini Jean Paul Gaultier yang Lemal Le Parfum Oke, ini. Ini itu malam. lebih lebih ini ya, lebih nggak soft ya karena baunya lebih strong Ini ya. baunya lebih Oh, manis. lebih Kalau ini manis, kalau ini manis. strong. Ini buat Strong. siang Oh, karena kalau oke. keringetan dia aman. Oke, baik. Ini buat sore ke malam. Nah, kalau buat acara-acara spesial misalnya fine dining gitu atau enggak acara nikahan orang kaya gitu misalnya yang Hmm. gedung gitu kan malam-malam. Nah, ini saya pakai ini. YSL Tuxedo yang ini, Tuxedo. Oke, Taksin. Berarti semuanya hampir tadi udah ada 2 perfume dari YSL ya. Ya, itu udah lama sih parfumnya, udah Udah lama. lama. Oke, tapi Kasabila emang pakai apa emang? Kasabila pakai apa parfumnya? aku ganti-ganti. Aku pakai Dolce and Gabbana Light Blue Oh, itu oke. itu atau aku pakai Coach, Pakai Coach Coach, New oke. York Nah, sama Chloe Chloe. yang Oh. First Love. Iya, jadi Kayaknya kalau wanginya aku Kasabila setipe kayaknya cocok semua. deh pakai Giorgio Armanisi. Mantap tuh. Wah, itu terlalu manis tapi wanginya Oh, nggak suka ya? manis banget. Iya, aku sukanya yang flowery gitu. Jadi Oh, yang flowery, flower berarti manis kayak gitu. Gucci Bloom gitu-gitu ya? Iya, Gucci belum pernah juga coba begitu. Stipe memang. Wanginya stipe semua. Kayak mungkin kalau yang pada tahu tuh sekarang yang udah sedikit. Ini kita jadi kayak sales nih ya. Waduh. Klik keranjang kuning ya Tapi caster gitu. banyak banget tahu orang-orang e-sport yang pakai Gucci Bloom. Iya, makanya aku ganti sih karena terlalu banyak. Oh, sama ini, sama aduh aku lupa apa ya. Jo Malone, Jo English Malone. Pearl. Wah, Itu sama banyak tuh. banget yang pakai. Oh, ada juga. Ini. Ah, Iya, betul. sama tuh. Banyak banget yang pakai ya, memang. Iya, tapi emang enak sih. Cuma Emang nggak tahan enak. lama aja. Betul. Nah, itu dia teman-teman ya. Tadi kita udah kasih rekomendasi perfume buat kalian nih yang pengen nih ya tuh. Tadi ada cewek dari sisi aku udah, dari Mas Ade juga udah. Nah, tapi Oke. kalian tahu gak sih kalau sekarang dunia games itu lagi ada eksklusif kolaborasi nih kayak baju yang aku pakai. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi ini kita lagi ada kolaborasi HOK ataupun Honor of King sama ke Gendra. Jadi ini untuk jaket ke Gendranya tuh. Keren banget kan? Jadi ini dari tampak belakang, dari tampak depannya juga ada lagi. Caranya kalian bisa lihat aja di www.duniagames.co.id karena sekarang tuh yang terbaru kita lagi collab sama Kak Gendra sama Honor of Kings. Nah, kalau yang sebelumnya kita ada kolaborasi sama EVOS gitu. Jadi buat kalian mungkin kan yang pengen gitu, kalian bisa langsung aja ke www.duniagames.co.id, kumpulin poin kalian. Kalau kalian top up nanti bisa ditukerin ke merchandise-nya. Oke, lanjut. Mungkin beberapa temen di sini pengen banget jadi Mas Ade gitu kan, dimana streamer yang handal, apalagi kalau mungkin viewers baru kan ngeliatnya kayak enak banget ya dia kayak jadi streamer, banyak yang nonton, banyak yang donate gitu tanpa tahu ceritanya gimana. Ya. Nah, tips and trick untuk menjadi streamer pemula yang bener-bener modalnya seadanya gimana? Yang penting pemula itu yang penting dia harus satu rajin, udah pasti rajin, sama punya karakter. Oke. Jadi itu kan ibaratnya kan setiap manusia itu kan unik ya. Dia pasti tuh punya kelebihan yang orang tuh nggak tahu. Jadi kalau kalian bisa nge-breakdown dari hal yang kalian punya, itu pasti bisa muncul satu saat lah seenggaknya. Jadi kayak menarik penonton tuh nonton, ih apa ya ini orangnya. Kalau misalnya sama biasanya itu agak susah untuk naik. Bisa, tapi agak susah. Jadi selalu disaranin dari dulu bilangnya tuh selalu coba hal-hal baru aja, berani coba explore gitu. Jadi jangan cuma stay di situ aja. Nggak usah peduli sama berapa penonton yang dilihat, berapa. Itu kan ibaratnya kan mereka hadir untuk nonton kalian. Jadi mau nontonnya 5, mau nontonnya dulu 20, berapa. Tetap coba kasih yang terbaik aja. Siapa tahu suatu saat kalian bisa boom gitu kan. Terus juga bisa pakai cara kayak misalnya kalian bikin di sosmed lain, coba dipromotin, bikin klip-klip potongan yang lucunya kalian. Itu kan kayak mengundang orang tuh bakal nonton ke kalian gitu sih. Ya. Jadi gitu. Jadi kedepannya tuh kalau bisa ya sebenarnya nggak apa-apa ikutin tren, tapi kalau bisa kalian yang jadi trennya. Jadinya orang tuh yang ngikutin gitu. Jadi kalau bisa. buat Gak apa-apa trennya sih. ya. Iya, banyak cara sih menuju ke atas hitungannya. Oke, banyak cara menuju ke atas. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Mas Ade, sebelum kita ke beberapa pertanyaan terakhir, aku pengen nanya, ada nggak sih fakta yang belum terungkap dari seorang Mas Ade? Fakta yang belum terungkap? Apa ya? Kayaknya udah sebuah fakta yang belum terungkap. Fakta yang belum terungkap.
Misalnya kayak fun fact, Mas Ade kalau tidur melek misalnya gitu kan. Atau gimana gitu. Oh, fun fact, aslinya kalau ketemu lebih diem. Maksudnya lebih diem tuh kayak pengen sendiri aja gitu, kayak punya dunianya Introvert, sendiri. Ya memang introvert, memang aslinya emang orangnya introvert. Cuma karena introvert. memang ya kita kan punya sosial energi, kita kan juga ngelatih itu kan. Mm-mm. Jadi memang harus ngomong kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah kayak gitu nanti diem sendiri gitu. Kayaknya udah ada yang tahu cuma nggak banyak yang tahu aja. Karena kan orang kan masih ambigu atas perbedaan dari si introvert sama extrovert gitu. Jadi memang aslinya Oke, introvert. Jadi kayak lebih pengen ke tempat yang sepi, tempat yang private gitu, nggak yang rame-rame. banyak Justru pusing kalau kayak orang. gitu. Rame, Oke, pusing. oke, baik. Jadi itulah guys ya untuk fun fact-nya Mas Ade adalah introvert, aslinya Aslinya introvert. Jadi mungkin introvert. Cuma kan kalau orang udah kalian mengenal ketemu, gitu. iya, kalau kalian ketemu langsung gitu kan, Mas Adenya mungkin kelihatan lagi nunduk aja megang HP gitu, itu bukan berarti sombong guys. Itu bisa jadi dia emang udah habis sosial baterainya ya. Soalnya ini kadang tuh ada yang ketemu tiba-tiba Hmm. ditepok gitu kan kaget Oh, ya, kirain kirain tuh siapa gitu, kayak takutnya ada penjahat atau gimana, kan pikiran kita kan jadi negatif. Tiba-tiba mas, aduh, apaan, kaget gitu kan. Emang ya ya ya. memang nggak biasa kayak gitu Hmm. sih, jadi kayak ya udah, emang biasanya jalan-jalan juga ke tempat-tempat sepi aja. Oke, jadi biar ini ya, biar kayak ya menghindari yang tidak-tidak lah Ya ya. takutnya apaan gitu kan, kaget. Iya, jadi takutnya nggak bisa bedain mana yang benar orang jahat, mana yang enggak gitu kan. Iya, 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 semoga nggak ada lah. iya, iya. Nggak ada lah, amin. Nah, terus kalau dari Mas Ade apa nih pencapaian yang masih pengen dikejar buat tahun ini dan juga tahun depan? Pencapaian dari dulu jujur sih nggak ada kayak pencapaian pengen gimana atau apa sih. Cuma kayaknya yang penting saya dikasih kesehatan sama bisa manage stream aja sih, itu aja sih. Oke. Karena kan kayaknya kalau di stream ini kan kita kayak ibaratnya taruhannya tuh kesehatan. Karena kan kita Oke. harus ibaratnya apa ya, harus konsisten, harus nggak bisa kayak sering Ya, libur atau gimana, tetap harus maintain streamnya. Besok kita mau bawain apa, kadang kadang kan kita kan nggak bisa terus-terusan bawain hal baru, kadang juga harus ngeladenin. Berarti kan itu kan harus yang kayak super multitasking gitu kan. Sebenarnya tuh multitasking itu kan nggak sehat buat ya, kesehatan juga. betul. Jadi sebisa mungkin ya semoga bisa manage kesehatan aja sih, untuk bisa manage Oke. streamnya itu aja sih, kayak nggak ada tujuan harus gimana. Itu kayaknya berjalan tiap tahun aja targetnya mau kayak gimana. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman dunia games yang udah nanya. Mas Ade kita udah ada pilihin beberapa, cuman kalau Mas Ade mau pilih nggak apa-apa. Jadi Mas Ade mau pilih atau pakai pertanyaan yang kita udah pilih? Oke, pilih satu kali ya. Boleh, Oke, silakan di kolom question box oke. ya. Oke, Bebas kan yang mana sebutin aja kan? namanya. Bebas, bebas. Pertanyaannya kenapa? Astagfirullahaladzim. Gimana? Oh, ini kayak pertanyaannya banyak yang sama nih. Coba yang ini kali. Iya. Yang ini nih. Dari Omaga Mm-mm. underscore cats. Paling atas nih. Cats. Ya, Oke. Omaga OMAGA underscore cats CATZ. Nah, dia nanya, Kak, biasanya waktunya dipakai buat apa sih kalau ada waktu luang sehabis nge-stream gitu. Buat apa tuh? Biasanya biasanya kalau stream, kalau udah nggak nge-stream atau enggak sebelum stream, saya itu selalu coba cari-cari hal baru, nontonin replay dari stream, kira-kira lucunya di mana, Oke. lihat juga respon dari live chat, abis itu coba cek lagi kira-kira kurangnya di mana. Biasanya kayak gitu sih, kalau kayak jadi kayak nge-breakdown setiap harinya. Dulu kan tadi kan bilang ya di awal ya, karena dulu tuh dipakai buat kerja, sekarang kan udah nggak ada simulasi buat kerja lagi, jadinya simulasinya buat live stream, jadinya Hmm. resource-nya sekarang udah full ke streaming. Jadinya Streaming. kalau siang tuh nyari-nyari hal-hal baru, kira-kira nanti mau bawain gimana pas di stream, kira-kira lucu nggak ya, atau enggak kita bawain aja nanti kayak apa, mungkin kayak improvisasinya pas di Ya. live stream, gitu-gitu sih. Jadi kayak ibaratnya apa ya, jangan cepat puas sih sama apa yang kita udah dapetin sekarang. Jadi Yes. kayak cari lagi. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak ya udah nonton aja, nonton. Kalau nggak, kalau udah capek banget itu kayak nggak perlu dipaksain. Kayak Ya. capek nonton ya udah nonton aja. Kadang dari nonton pun kita tuh dapat sesuatu aja, kayak nonton film gitu-gitu sih. Soalnya nonton film kayak gitu kadang-kadang bisa kayak misalnya ada yang nanya soal curhat gitu kan, Hmm. itu kebetulan kemungkinan tuh bisa nonton atau enggak recall dari film yang kita tonton, jadi kita Ah bisa ya. sharing ke orang, nanya Betul, gitu. betul, Kan ada betul. tuh sesinya, Betul. sesi rumah Ade, nah orang pada nanya curhat gini gini gini, Eh, nah itu ada juga. Jadinya karena kita nonton,
ada persiapan secara nggak langsung itu tuh kayak Ya, kita bisa kasih advice pernah gitu nonton ya ini jadi deh, ya. kayaknya kita bisa sharing soal ini dah, nah gitu. Ya, Jadinya ya. kayak apa ya, kita nggak pernah tahu itu tuh bakal kepake suatu saat gitu aja sih. Oke, itu luar biasa sekali. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Falah NM. Menurut Mas Ade, apa sih yang harus disiapkan selain skill atau mekanik buat yang pengen masuk prosin? Masuk prosin udah pasti satu mental. Jadi kalau Oke. ibaratnya kan kalau masuk prosin tandanya kan mereka udah sadar bahwa mereka tuh layak, dalam artian mereka udah reach the Ya. standard ya kan. Misalnya standarnya minimal bintang 1000 gitu kan. Anggaplah mereka udah siap itu, berarti sisanya berarti adalah mental sama jam terbang. Nah, jam terbang itu Oke. kan mereka harus dapetin dari turnamen tier 3, turnamen turnamen apa, turnamen komunitas kayak atau turnamen yang ada di sekitar dia sama-sama teman-temannya. Itu kan lama-lama bisa ngeboost mental dia kan. Yang penting mereka tuh fokus sama proses dia, Proses. prosesnya yang selama dia menuju ke prosin. Jadi skill Oke. itu ibaratnya kalau udah dia mereka udah daftarin, tandanya mereka udah punya itu. Jadi Ya. yang dicari itu mental sama attitude sih. Attitude Ya. nomor satu. Mental dan juga attitude Betul. berarti ya. Selain kalian jago gitu ya. Karena Oke. karena biasanya gini Kak, jadi Hmm. karena mereka dia ngerasa jago, dia daftar dong. Tapi pas dia main ketemu pro player yang Ya. emang udah levelnya beda, skillnya turun karena dia nggak punya mentalnya itu. Jadi dia nggak Mental ya. siap. Jadi dia nggak siap. Ya. Atau baru jadi pro player, terkenal tiba-tiba star Waduh, syndrome, jadi nggak punya attitude gitu siapa tuh? ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Enggak, kan banyak terjadi kota-kota besar gitu kan. Eh, Oke, lanjut. Ini dari brands underscore aja. Pertanyaannya adalah, menurut lu, Mas, dengan berkembangnya channel lu sering terpikirkan nggak, Mas, biar penonton lu terus stay? Iya tadi itu dengan memanage saja. Jadi sebenarnya penonton stay itu nggak jujur banget nggak ngarepin karena saya kan memang dari zaman kerja juga senang gitu ngelihat orang tuh berproses kayak ikut berproses, maksudnya ikut mereka berproses gitu kan kayak zaman season Ya, 4 ikut merasakan rasanya seneng juara, season 7 juga juara lagi. Jadi kayak seneng aja gitu ngelihat orang tuh berproses. Jadinya sama saya apply di stream. Jadinya saya tuh nggak pernah ngarepin mereka tuh akan stay. Malah aneh kalau mereka stay dong. Mereka nganggur kah setiap hari atau gimana? Jadi harapannya tuh apa ya? Supaya mereka satu-satu mereka bisa mencari rezekinya masing-masing. Kayak cari mereka udah berkeluarga, mereka udah sukses punya bisnis, mereka udah pokoknya udah melewati fase dari ibaratnya kayak nemenin fase mereka ketika mereka lagi stuck, mereka lagi burn out, mereka lagi ada masalah. Nah, itu senangnya kayak gitu. Cuma kalau oke. mikirin stay kayaknya pasti ada penonton Ya, baru dan yang lama pergi dengan fokus yang lain dan yang support pasti selalu ada. Kalau saya mikirnya jadi gitu. memang yang loyal penonton pasti ada ya, loyal viewers pasti akan Pasti ada. ada, Jadi nggak dan terlalu ngarepin. pergantiannya juga ada berarti ya. Betul. Oke, Ya, semoga ada terus. ada dong. Nah, lanjut ya, ini dari Nuo Santara. Kenapa PH selalu memenangkan kejuaraan M Series, sedangkan kenapa Indo nih belum bisa lagi, Mas Ade? Nggak apa-apa biar punya M1 cuma ada di EVOS. Ting ting ting. Ting 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 ting. Nggak. Kayaknya ada faktor X di mana kemarin kan kita bicara soal gimana bayarannya atau gajinya, salary-nya di PH dibanding sama di Indo kan. Jadi ternyata salary di sana kemarin kata Mas Dean ya, ini kata Mas Dean. Salary di PH itu nggak sebesar di Indo. Jadi mungkin mereka tuh ngerasa bahwa turnamen itu adalah satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan uangnya. Apalagi sekarang ada beberapa turnamen yang hadiahnya gila-gilaan kan. Jadi pasti mereka tuh motivasinya ada di situ. Nah, kalau di kita itu ada banyak faktor. Ada yang harus FTV, ada yang harus open mabar lah, harus Ya, ada apalah. Nah, itu kan banyak rintangan kan, banyak betul. rintangan kan. Jadi pasti ada salah satu faktornya tuh di situ. Sebenarnya di sana juga mungkin ada dari scam. Sebenarnya kalau dilihat dari latihan, sebenarnya sama aja. Latihan sama aja. Ngerank juga sama aja. Draft juga kayaknya nggak jauh beda. Cuma berarti itu tergantung dari motivasi dari playernya dong. Kalau kayak gitu. Maunya Ya, kemana nih? Karena kan yang namanya punya 5 player untuk jadi satu kepala itu susah banget. oke. Jadi perbedaannya ya memang banyak faktor sih ya kalau bilang perbedaannya apa gitu. Banyak banget perbedaannya. Salah Banyak satunya banget. kalau di Indo mungkin kan ada mabar VIP juga ketinggalan tadi kan. Ya, dan juga banyak banget FTV dan lain-lainnya. Kalau PH mungkin dibilang lebih fokus juga enggak ya, karena player-player Indo juga fokus juga, Betul. Mas. Ada Faktor lain?
kali ya. faktor lain ya, faktor lain yang ya pada akhirnya kita nggak pernah Iya, tahu. iya. Itu kan kayak dapurnya Iya. mereka, kalau tahu dicontek dong Yes, kalau gitu. benar. Oke, ini berarti last question tadi udah 5 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti yang terakhir. Dari brands_underscores aja, menurut lu Mas, dengan berkembangnya channel lu sering terpikirkan nggak Mas biar ini yang Yang tadi tadi ya, itu. sorry. Ini yang sekarang nih, Agus_Anton 1998. Tanggapan orang tua Mas Ade jadi streamer tiap hari di rumah tapi nggak kerja dan dapat uang. Apa tuh? jujur jujur oh ini kayaknya itu fun fact juga deh, kayaknya baru beberapa hari saya baru ngasih tahu, tapi kayak udah di akhir stream itu. Jujur sampai detik ini mama saya tuh nggak tahu kerja Hah? apa, jadi nggak Iya. pernah tahu. Kayak kadang apa ya bilangnya, kayak lagi ke pasar ditanyain, Bu ini anaknya yang ini ya, main mobil gini ya. Jadi kayaknya mama saya pun sampai detik ini tuh dia tuh nggak tahu kalau, anggaplah kayak ibaratnya apa ya, dikenal sama orang-orang sini. Bu ini anaknya kemarin yang promosiin parfum ya, ini anak saya jadi gini-gini. Itu begitu. Jadi ibu saya tuh kayak bingung. Jadi dia bilang gini, lu terkenal ya dek, katanya gitu. Jadi dia tuh nggak tahu detailnya tuh ngapain. Cuma awalnya bilang Yeah. kalau ini tuh sampingan. Cuma mereka namanya orang tua mungkin ada lupa. Atau Betul. gitu sih sebenarnya. Awalnya tuh diomelin. Kayaknya dia tuh namanya orang Ya. tua ya, pasti pengen yang terbaik gitu kan, pengen yang terbaik. Betul. Awalnya diomelin. Cuma dia ngerasa bahwa pernah ngobrol dulu, kayak pernah recall bahwa dulu ibu saya pun punya mimpinya sendiri walaupun orang tuanya nggak setuju, ya kan. Sekarang bisa jadi orang. Nah sekarang kalau gitu kenapa mama ngelarang adik aja punya mimpi sendiri dan udah bisa buktiin bahwa gini. Oh ya udah, akhirnya diem. Dan ya udah, lama-lama kayaknya sekarang aja udahlah, nanti juga yang penting dia nggak belok-belok kemana-mana sih, pesannya gitu aja. Pesannya selalu inget awal mulanya aja, selalu gitu deh. Kayak don't forget apa yang udah pernah di awal, pokoknya awalnya itu jangan pernah jadi kayak nggak lupa daratan lah ibaratnya gitu. Awal dan tujuannya apa gitu ya. Betul, ya. Oke, baiklah, tadi udah 5 ya teman-teman, berarti ya kita udah bacain ke 5 question, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Mas Ade. Sekarang kita akan main games, aku akan challenge Mas Ade buat jawab cepat aja ya. Oke. Waduh. Oke, ready? Oke. Balik jadi analis atau tetap jadi streamer? Balik jadi analis kalau sehat. Oke. Jalan-jalan bareng Kak Sisil atau nge-stream MPL? Nge-stream MPL. Oke, karena kerja ya. Ya kalau kagak ntar dia jajan dari mana? Oh iya. Dari bokep kayak batu. Oke. Bikin parfum sendiri atau jadi BA parfum? Amin, jadi BA parfum. Jadi BA parfum. YSL tapi ya. Waduh, bisa yang mana kali aja ada yang ngontek gitu kan. Oke. Mabar atau solo? Mabar atau solo? Solo sih. Solo. Ya. Oke, traveling atau ngegame? Ngegame. Ngegame. Restream atau in real life? IRL. IRL. Oke, satu lagi. Nih, nikah di Ayana atau nggak boleh jadi streamer lagi? Bismillah, nikah di Ayana. Hey! Itu ya guys ya, kita boleh tag Pape ya guys untuk Ayananya ya teman-teman ya. Jadi itu dia pilihan yang terakhir. Luar biasa sekali, pastinya terima kasih banyak Mas Ade udah boleh dan juga udah mau ya untuk mampir ke DG Cheat. Dan kalau dari Mas Ade sendiri, kira-kira ada nggak sih event ataupun kolaborasi yang ada di tahun ini maupun di tahun depan? Ataupun mungkin konsep baru dari channel Mas Ade? Wah, itu tinggal ditunggu nanti aja lah. Gimana lihat ke depannya. Insya Allah ada harusnya. Oke, baik. Jadi kalian bisa langsung aja teman-teman ke Instagram ataupun ke sosial media dari Mas Ade. Karena di sana udah lengkap semua ya. Ada nanti untuk info-infonya ada semua, nanti bakal di-share, ya kan? Infonya jadinya untuk merek di mana, segala macam, ataupun nanti jadi BA perfume baru, ada juga di sana gitu ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak pastinya yang tadi udah aku sebutin nama-nama username-nya. Kalian tuh berhasil mendapatkan voucher Google Play masing-masing Rp100.000, ada 5 orang, jadi total Rp500.000. Nanti buat yang tadi namanya udah
kesebut gitu kan, yang udah disebutkan nama Instagramnya, bisa langsung DM kita aja di duniagames.co.id. Dan buat kalian yang nggak dapet ataupun nggak kepilih, jangan sedih karena kita akan selalu menemani kalian di setiap hari Rabu jam 4 sore dengan gestar-gestar yang luar biasa. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram dari duniagames.co.id. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu juga, Mas Ade, bahwa di dunia games ini kalau pengen beli diamond itu bisa dengan harga yang super murah sekali, pakai banget gitu kan. Jadi untuk pilihan bayarnya juga gampang, ada QR, ada Dana, OVO, GoPay, Pulsa dan lain-lain. So langsung aja cek di duniagames.co.id. Dan kalian pecinta film anime dan juga film-film lainnya gitu, kalian bisa banget dapat promo-promo yang luar biasa banget pastinya hanya di Dunia Games. Dan kita juga punya promo tetap kalian nih ya yang pengen top up lagi dan lagi untuk Free Fire dan juga Mobile Legends Bang Bang di Dunia Games, kalian berkesempatan mendapatkan subscription dari WeTV dan juga Shishiro. Makanya langsung aja cek website kita di www.duniagames.co.id. Dan buat kalian yang suka nonton turnamen kayak MPL, FFWS, PUBG ataupun lain sebagainya, kalian bisa lihat live score-nya di Dunia Games di duniagames.co.id/livescore. Di sana ada semua teman-teman. Jadi MPL, MDL itu ada lengkap semua. And last but not least, buat kalian nih gamer Mobile Legends dimanapun kalian berada, Dunia Games lagi ada program top spender. Gimana caranya? Jadi kalau kalian udah top up dan kalian menjadi top spender, dan kalian menang gitu kan ya, kalian nanti bisa mendapatkan hadiah link aja sampai dengan 2 juta rupiah. Buruan langsung top up di website dari duniagames.co.id. Dan gimana kalau dari Mas Ade sendiri, kira-kira apa nih yang pengen disampaikan buat viewers-viewers Dunia Games Chat yang dari tadi udah nemenin kita selama 1 jam ke depan kurang lebih? Mantap. Lihat banget ya mereka nemenin nontonin ya. Guys, terima kasih banyak yang sudah nonton di Dunia Game ini. Wah, seru banget sih acara kayak gini. Mungkin kedepannya bisa ada bintang tamu lagi yang bisa bikin kayak apa ya, lebih berwarna. Apalagi di hari Rabu tadi kan ada setiap minggu ada ya. Nah, setiap minggu ada mungkin ya jadi apa ya? Jadi ada kayak warna baru di persosial mediaan. Jadi kita bisa nontonin. Wah, seru nih, bisa tanya-tanya juga, bisa sharing-sharing sesuatu hal yang nggak cuma ada di live stream aja. Jadinya mungkin di sini kayak lebih ada yang lebih apa ya, lebih seriusnya lah ibaratnya gitu kan. Jadi terima kasih sekali untuk Dunia Games dan para penonton yang sudah menonton, terima kasih banyak. Oke, Mas Ade, terakhir dong ajak teman-teman lainnya untuk nonton Dunia Games Cheat minggu depan, hari Rabu jam 4 sore. Bintang tamunya udah ada tuh? Bintang tamunya nanti kita spill di Instagram Dunia Games, makanya jangan lupa follow. ya, jangan lupa untuk nonton nextnya di Dunia Games Cheat di minggu depan di jam yang sama ya, jam 4 biasanya, jam 4 dengan bintang tamu yang YTTA ini kayaknya gitu. Pasti seru. YTTA. Oke, kalau gitu Mas Ade, makasih banyak ya udah main-main ke Dunia Game Chat. Sekali lagi sehat-sehat selalu, lancar-lancar semuanya. Amin. Kak Sabila makasih banyak juga ya. Salam buat yang di sana juga. Iya, salam juga buat yang di sana ya. Oke. Oke, bye Mas Ade, bye-bye. Thank you Bye. semuanya yang udah nonton hari ini di Dunia Games Cheat. Thank you banget. Kita akan bertemu lagi di Dunia Games Cheat minggu depan. Pastinya setiap hari Rabu jam 4 sore. Kalau gitu aku Aprilia Bil pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye.